Sayyidina Ali ini sahabat yang dirawat oleh Rasulullah sejak kecil. Bahkan beliau adalah sahabat yang banyak mendapatkan ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi katakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ini adalah kotanya ilmu dan Ali adalah apa? Pintunya. Artinya orang kalau mau masuk kota harus lewat apa? Lewat pintu, lewat gerbang. Siapa yang pengen dapat ilmu banyak dari Nabi, ya di antara pintunya adalah melalui Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini sahabat yang kita harus cinta kepada beliau. Bahkan beliau masuk kategori Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Ali ini masuk kategori Ahlul Bait baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam Al-Quran kan ada ayat yang berbunyi innama yuridullahu ayyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Yang dimaksud Ahlul Bait di sini adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ya walaupun kalau kita bicara Ahlul Bait itu tidak hanya Sayyidina Ali dan Fatimah serta Hasan dan Husain, termasuk azwaju Rasulillah, para istri Rasulullah juga apa? Ahlul Baitnya Rasulullah. Bahkan beberapa sahabat Nabi itu disebut dengan min ahli baiti. Contohnya Suhaib Ar-Rumi, Suhaib yang berasal dari Romawi. Nabi katakan Suhaib minni wa min ahli baiti. Suhaib itu bagian dariku dan bagian dari ahlu bait. Jadi ada makna ahlul bait secara sempit yaitu keluarga Nabi, ada ahlul bait secara luas yaitu siapapun yang mencintai Rasulullah itu adalah ahlul bait baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita punya kecintaan kepada Nabi, ketaatan kepada Nabi sebagaimana Suhaib Ar-Rumi, maka kita pun juga layak disebut apa? Ahlul bait. Ahlul bait ya secara umum. Ada ahlul bait secara khusus. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang terlalu mencintai Sayyidina Ali sampai mengkultuskan hingga kemudian membenci sahabat-sahabat yang lain. Mereka lah yang disebut dengan Syiah. Dan alhamdulillah kita hidup di negara yang aliran Syiahnya itu minoritas. Di Indonesia Syiah ada, cuman minoritas, sangat kecil sekali jumlahnya. Bahkan MUI itu sudah mengeluarkan fatwa di antara aliran sesat itu ya Syiah. Sehingga di Indonesia nggak bisa berkembang. Dan alhamdulillah kita bersyukur benar, Pak. Kita ini bersyukur benar, ya lahir, kemudian hidup, tinggal dan berkerumun dengan orang-orang ahlus sunnah wal jamaah. Oh, ini nikmat yang luar biasa dari Allah. Jadi Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai Sayyidina Ali itu di antara yang dianjurkan. Kita pun harus mencintai Sayyidina Ali. Tapi kecintaan kepada Sayyidina Ali itu tidak boleh membabi buta sebagaimana orang-orang apa? Syiah. Tidak boleh. Makanya kita ahlu sunnah itu diajarkan sahabat paling utama itu siapa? Abu Bakar, selanjutnya Umar, selanjutnya Utsman, baru kemudian Ali.
itu ahlu sunnah. Tapi kalau Syiah yang Islam hanya Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman kafir semua. Ada Syiah Zaidiyah, itu agak mendingan. Mereka mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman itu tetap muslim, tapi keutamaannya di bawah Sayyidina Ali. Ya, beda pandangan kita dengan orang-orang yang Syiah itu. Syiah itu kan artinya pecinta Ali. Syiah itu orang yang sangat mencintai Ali. Ada yang mengistilahkan Syiah itu kan dengan istilah Rafidhah. Jadi mencintai Sayyidina Ali itu adalah kewajiban seluruh umat Islam, termasuk kita, harus cinta kepada Sayyidina Ali. Dan mencintai Ahlul Bait, harus cinta kepada Ahlul Bait. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Sayyidina Ali itu dikenal sebagai orang yang sangat alim, sangat abid, ahli ibadah, warok, wirai, menjauhi hal-hal yang haram, apalagi bahkan jangan anak haram, yang subhat aja ditinggalkan. Zuhud, tidak senang dunia. Tapi sehebat-hebatnya, sealim-alim, sesoleh-solehnya Sayyidina Ali, ada yang benci, Pak. Jadi kalau hari ini ada yang benci dengan kita, ya nggak usah heran. Kita ini siapa? Sekelas Sayyidina Ali aja ada yang benci. Orang-orang soleh, sesoleh Sayyidina Ali. Kebencian orang kepada kita itu seberapa sih dibanding kebencian orang-orang Khawarij zaman itu kepada Sayyidina Ali? Jadi Sayyidina Ali itu dulu punya pengikut setia, Pak. Cuman karena suatu saat Sayyidina Ali itu dianggap salah, pengikut setia beliau ini ada yang kemudian memisahkan diri. Bahasa Arabnya memisahkan diri itu namanya kharaja. Maka orang-orangnya disebut dengan Khawarij. Dulu di zaman Nabi ada bibitnya pada saat perang Hunain. Ada seorang yang memprotes Nabi namanya Dzulkhuwaisirah At-Tamimi. Dia bilang, "I'til ya Muhammad." Berbuat adillah engkau wahai Muhammad. Jadi Nabi aja dikritik, Pak. Nabi aja, Pak, dikritik. Disuruh adil. Waktu itu kan Nabi itu membagi harta rampasan perang dan beliau memprioritaskan orang-orang mu'alaf supaya hati mereka kuat. Ada yang protes namanya Dzulkhuwaisirah At-Tamimi, dia mengatakan i'til ya Muhammad. Ketika itu Umar bin Khattab sudah menghunus pedangnya mau menebas kepala atau leher Dzulkhuwaisirah itu, tapi dilarang oleh Rasul. Jangan. Nanti ya yakhruju min dhadhi hadzal rajul. Nanti akan keluar dari sulbinya orang ini kaumun, satu kaum yang mana mereka itu membaca Quran tapi tidak sampai bacaan Quran itu melewati apa? Tenggorokan. Mereka itu hafal Quran, rajin sholat, rajin puasa, tapi mereka keluar dari Islam. Kenapa keluar dari Islam? Kenapa mereka disebut keluar dari Islam? Karena mereka mudah mengkafirkan orang Islam. Ada nggak zaman ini orang yang dikit-dikit ngafirin orang Islam? Asal nggak sesuai pendapatnya kafir, tidak sesuai dengan golongannya kafir. Nah, itu berarti anak buahnya Dzulkhuwaisirah At-Tamimi itu. Dzulkhuwaisirah At-Tamimi disebut oleh para ulama sebagai bibitnya Khawarij. Benar. Di zaman Sayyidina Ali, Khawarij itu kemudian membuat partai dan mendaftarkan ke KPU. Jadi sebelum Sayyidina Ali mereka sudah ada arah-arah ke situ sudah ada. Cuman baru deklarasi di zaman apa? Sayyidina Ali. Dari kelompok Khawarij inilah
muncul seseorang yang namanya Abdurrahman bin Muljam. Ini orang hafal Quran, Pak, nggak kurang-kurang, hafal Quran 30 juz. Bahkan kalau dia membaca Quran itu sambil sholat. Mantap kan? Baca Qurannya sambil sholat. Hampir setiap hari puasa dia. Disebutkan oleh para ulama, namanya Abdurrahman bin Muljam itu shaimun nahar qaimul lail. Orang yang siangnya puasa, malamnya sholat. Bahkan dalam sholat malamnya beliau sering menghatamkan Quran. Kurang apa coba? Tapi orang ini hatinya benci banget dengan Sayyidina Ali. Bencinya banget. Wah, berarti rajin ibadah nggak menjadi ukuran, Pak. Ini kayak gitu, namanya siapa? Abdurrahman bin Muljam. Wah, itu bencinya itu kepada Sayyidina Ali sudah seubun-ubun. Pokoknya dalam pandangan dia Sayyidina Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan yang terlibat dalam perang Siffin itu kafir semua itu. Dan dia itu kalau ketemu orang yang dianggap kafir pengennya bunuh aja. Pengennya bunuh. Ya makanya jangan heran, wah kok dia dianggap teroris, Pak, kan dia rajin sholat, kan tampilannya Islam. Loh, itu sudah ada dulu di zaman Sayyidina Ali, namanya Abdurrahman bin Muljam. Pada waktu subuh dia membawa belati, dia membawa pisau, dia menusuk Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Wah, akhirnya ditangkap. Abdurrahman bin Muljam ditangkap. Dan karena Sayyidina Ali meninggal, akhirnya Abdurrahman bin Muljam ini dihukum kisos. Ketika ditangkap itu dia mulutnya nggak berhenti dari baca Quran. Ditangkap, nggak berhenti dari baca Quran terus. Ketika mau dieksekusi dia bilang, bentar, kalau mau mengeksekusi aku jangan langsung jangan langsung dipenggal kepalaku, aku nggak mau. Maumu apa? Kau potong dikit-dikit aja aku, kau potong tanganku, potong kakiku. Bener, dilaksanakan tuh, dipotong kakinya, masih mulutnya baca Quran. Dipotong tangannya, masih baca Quran. Barulah kemudian lidahnya diambil, ditarik, dipotong, baru dia udah nangis. Awalnya ketawa-tawa, dipotong tuh ketawa-tawa, karena dia menganggap apa yang dilakukan itu benar. Membunuh Sayyidina Ali itu dianggapnya benar. Ya. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah kemudian dieksekusi Abdurrahman ibnu Muljam itu. Parah ya. Orang kalau sudah otaknya dicuci dengan paham-paham radikal begitu jadinya. Jadi yang membunuh Sayyidina Ali itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan orang Majusi, bukan tukang mabuk, bukan, tapi orang yang ahli ibadah. Maka kita ibadah doang ke masjid itu nggak cukup. Harus kita ini ya diisi hati kita, diisi kepala kita ini dengan ilmu-ilmu yang benar, sehingga kita tidak salah paham dalam agama kemudian menjadi paham apa? Salah. Jadi awalnya salah paham, kemudian pahamnya apa? Salah. Jelas ya? Nah, jadi itu kalau kita membahas sosok Sayyidina Ali karamallahu wajhah.